Kakak Jing. Laporan keuangan kuartal ini. Kata Wang Wenbin. Sangat bagus. Kapan kamu akan mengajakku liburan? Apa yang kau lakukan di sini? Itu dia. Dalam ingatanku, dia adalah suami dari pemilik tubuh ini. Wanita ini adalah seorang selir. Kakak Jing. Orang ini, bukankah dia istri barumu? Mungkinkah dia lebih cantik dariku? Dia hanyalah ibu rumah tangga. Dia menyenangkan ibuku, dan sekarang dia dengan sombongnya mencoba mengendalikanku. Sungguh lelucon. Suara apa itu? Sekarang ini masih siang bolong. Kalian berdua benar-benar kehilangan semua rasa kesopanan. Oh iya, aku ingin tahu. Tahun berapa sekarang? Kakak Jing, apakah dia bodoh? Cara seperti ini bisa membuat kakak Jing jatuh cinta padamu. Kamu pikir kamu ini siapa? Aku tidak ingin berdebat denganmu, tapi kamu tidak sopan. Jadi jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Apa yang kau lakukan? Dan kamu, sejak zaman kuno, keluarga kaya lebih menyukai selir dan mengabaikan istri mereka. Tidak akan ada hasil yang baik. Kamu harus jadikan ini pelajaran. Kau kembali dulu. Kamu dengar dia? Kakak Jing bilang suruh kamu pergi. Aku menyuruhmu kembali dulu. Apakah kau memakai narkoba? Aku Xiao Xiu, ketua dari kamar dagang Rongsing. Dijebak oleh penjahat dan datang ke tempat ini. Aku tidak tahu banyak tentang tempat ini. Aku ingin tahu, tahun berapa sekarang? Apakah kau bermain perjalanan jiwa? Apa kau pikir aku sedang ditipu? Perjalanan jiwa? Maksudku. Kenapa aku memberitahumu ini? Jika kau gila, jangan seret aku bersamamu. Ada apa dengan wanita ini? Dia bertingkah seolah itu nyata. Kau mau bermain? Kalau begitu aku akan bermain denganmu. Siapa namamu? Namaku Xiao Xiu. Kata 11 dari pasang, dan kata Yu dari bulan. Dan dia bahkan memberi dirinya nama baru. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Su Yunjin. Suamimu. Suami? Sama seperti suami. Tahun ini 2023. Masyarakat modern. Begitu. Aku ternyata tiba di masa depan. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Kesepakatan apa? Kamu bantu aku mengenal masyarakat modern yang kamu sebutkan, dan aku tidak akan mengganggu hidupmu. Jika aku bisa bertahan hidup sendiri di masyarakat modern, maka aku akan menceraikanmu. Sudah memikirkan perceraian tepat setelah menikah? Berpura-pura bercerai demi membagi harta keluarga? Aku lihat saja nanti. Trik apa yang sedang kamu lakukan? Kesepakatan. Penampilan macam apa itu? Menurutmu ini tidak terlihat bagus? Kamu tidak berpikir untuk pergi keluar dengan pakaian seperti itu, kan? Berpakaian seperti ini? Aku tidak akan mengajakmu keluar. Hari ini, aku akan menunjukkan seleraku. Aku akan menunggumu di bawah. Ya Tuhan. Apakah kamu benar-benar berpikir ini terlihat bagus? Ini terlalu cantik. Apa? Bukan apa-apa. Biasa saja. Suara itu lagi. Apakah kamu mendengarnya? Dengar apa? Aku tidak mendengar apa-apa. Baiklah. Kalau begitu, ayo cepat keluar. Permisi.
Penjaga toko, aku akan berutang padamu. Catat di tagihanku. Maksudku, apakah Kak Agno, wanita, kamu sudah berbelanja seharian hanya untuk membeli barang-barang acak ini? Kamu tidak membeli pakaian apapun. Aku sangat senang hari ini. Setelah ini, kita bisa sering pergi keluar dan bermain. Kalau begitu aku ingin menanyakan sebuah pertanyaan. Hari-hari sulit ini, kapan akan berakhir? Sampai jumpa, aku akan naik ke atas untuk tidur. Tidak, kamu. Hari ini adalah hari untuk kembali ke rumah lama. Kembali ke rumah lama. Apakah kamu terlalu mendalami peran itu? Tidak bisa keluar darinya? Aku benar-benar bukan Li Yitong itu yang kamu bicarakan. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Dalam pikiranku, benar-benar ada ingatan yang bukan milikku. Orang itu adalah Li Yitong yang asli. Terima kasih, gadis kecil. Kalau bukan karenamu hari ini. Cengeng. Mungkin saja, kecelakaan macam apa yang akan terjadi? Tidak apa-apa, Bibi. Siapapun akan melakukan hal yang sama. Tante ingin mentraktirmu makan, boleh? Tante melihatmu dan semakin menyukaimu. Keluargaku punya anak laki-laki yang tidak menjanjikan. Kira-kira seumuran denganmu. Aku tidak tahu. Jika kalian berdua punya hubungan. Setelah datang ke sini, aku benar-benar belum mengunjungi bibiku. Kamu terlalu konyol. Aku bahkan bisa mengalami hal seperti ini. Masalahmu, kita tidak akan membahasnya untuk sekarang. Tapi ketika kita sampai di tempat ibuku, jangan berani-berani mengacaukan segalanya untukku. Ingat, kamu harus memanggilnya Ibu. Baiklah, jangan khawatir. Aku itu apa ya? Hidup itu seperti sandiwara. Semuanya tergantung pada kemampuan akting. Serahkan padaku, dan kamu tidak akan salah. Kamu tidak belajar hal baik di internet. Tapi kamu belajar hal buruk. Sungguh. Jasong. Kenapa dia ada di sini? Kali ini, anggap saja ini pelajaran untukmu, untuk tindakan yang ceroboh. Ini tidak boleh terjadi lagi. Aku akan minum cangkir ini. Anggur permintaan maaf. Kau sudah meminum anggurnya. Kalau begitu, semoga perjalananmu lancar. Seorang wanita seharusnya diam saja. Menikah, punya anak, dan mengurus keluarga. Mengapa repot-repot menunjukkan wajahmu di depan umum? Terlebih lagi, kau bahkan bersikeras menginjak-injak kepalaku. Anggap ini pelajaran untukmu. Hanya saja, pelajaran ini akan membutuhkan nyawamu sebagai gantinya. Kakak ipar, lama tidak bertemu. Apa kau tidak mengenaliku lagi? Kakak. Berhenti menggodanya. Lama tidak bertemu. Yitong, kemarilah duduk di sampingku. Suyun Jing, berhenti di situ. Kenapa kamu selalu terlambat? Tidak bisakah kamu belajar dari Yunrui? Dia datang setengah jam lebih awal. Lalu apa yang kamu inginkan? Kamu bahkan tidak muncul sebelum ayah meninggal. Ini hanya makan. Apa salahnya aku sedikit terlambat? Ayah, tolong bertahanlah sebentar lagi. Ibu akan segera kembali. Jangan salahkan ibumu. Dia punya kesulitan. Ayah. Ayah, tolong jangan tidur.
Ibu akan segera kembali, ayah. Yunjin, kamu harus baik-baik saja. Baik-baik saja. Ayah. Ayah, bangun, ayah. Yunjing, ayahmu. Kamu tidak pantas menyebutnya. Ayah hanya ingin melihatmu untuk terakhir kalinya. Mengapa kamu hanya peduli tentang perusahaan sialanmu? Yunjing, Aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Pak Tuasu. Mohon maafkan aku. Ibu. Yunjing. Kita keluarga, jangan sungkan. Keharmonisan. Lebih penting dari segalanya. Dari mana kamu belajar itu? Sudahlah, dengarkan saja aku, dan kamu tidak akan salah. Melihat hubungan kalian baik, aku merasa lega. Ibu, tentu penting bahwa mereka memiliki hubungan yang baik. Tapi kinerja perusahaan tidak optimis. Baru-baru ini, kerugian perusahaan cukup parah. Jangan khawatir, Ibu. Baru-baru ini, Yunjing juga mengajariku cara mengelola perusahaan. Aku percaya bahwa sebentar lagi, aku akan bisa membantu Yunjing. Kamu setuju kan, sayang? Bagaimana perkembangan bisnis perusahaan baru? Jangan khawatir, bos, semuanya berjalan lancar. Bagaimana perkembangan bisnis grup Su? Semuanya di bawah kendali kita. Su Yunjin, aku pasti akan membuatmu menderita siksaan abadi. Sekretaris Yang, ada apa kemari? Aku suka Su Yunjing. Aku ingin memilikinya. Li Tong itu. Lakukan apapun yang kamu mau. Apa maksudmu dengan itu? Aku sudah lama tahu apa yang sudah kamu lakukan di grup Su. Menurutku, membentuk aliansi dengan orang pintar akan selalu jauh lebih mudah daripada dengan orang lain. Aku suka saja bekerja sama dengan orang seperti Sekretaris Yang. Begitu juga. Kamu bisa bertanya padaku jika kamu tidak mengerti apapun. Kamu bisa bertanya padaku jika kamu tidak mengerti apapun. Mengerti? Bisakah kamu carikan aku sempoh? Wanita baikku. Ini dunia modern. Siapa yang menggunakan hal semacam itu? Ini masyarakat modern. Semua orang menggunakan ini. Hai. Kamu tidak benar-benar ingin mengelola perusahaan, kan? Apakah itu tidak diizinkan? Kamu wanita yang aneh. Kamu tidak suka pakaian atau tak? Kamu kebetulan suka hal-hal ini. Hal-hal ini sangat menarik. Perencanaan strategis. Hanya hal-hal ini.
Bisakah kamu mempelajarinya? Apakah kamu bisa mempelajarinya? Apakah kamu meremehkanku? Aku juga orang penting. Di zamanku, setidaknya, seberapa penting aku? Seberapa besar orang penting? Penjaga tokohu, jelaskan ini padaku dengan benar. Ada apa dengan pembukuan ini? Barang keluarga Li 531 jin. Barang keluarga Liu seberat 874 kati. Barang keluarga Wang 652 jin. Totalnya 2057. Ketua. Penjaga toko Jio diam-diam menerima suap dari keluarga tua. Mereka yang tidak mau menjilatnya ditempatkan terakhir. Ketua bijaksana dan perkasa. Anda tidak boleh mendengarkan fitnah para penjahat. Tentu saja. Aku akan membuat keputusanku sendiri. Aku tidak perlu penjaga toko Jia mengkhawatirkannya. Jadi begitu. Kalau begitu aku bisa tenang. Kakakku bukan orang seperti yang kamu bicarakan. Dia sangat baik padaku. Menurutku kakak laki-laki Imo sedikit meresahkan. Kakak Jing, lihat isi ini. Keuangan di sini. Kakak Jing, ada apa? Apakah ada masalah dengan laporanku? Bukan apa-apa. Kurasa kamu sudah cukup melaporkan untuk hari ini. Mengapa kita tidak berhenti di sini dulu? Baiklah. Adegan sudah sedikit di luar kendali. Ya ampun. Apa yang sudah kamu lakukan di sini? Sains, teknologi, dan taktik kejam. Kenapa ini berbusa? Aku hanya menggunakan sedikit deterjen itu. Deterjen. Siapa suruh kamu mencuci baju? Menuang sebotol penuh deterjen? Apa kamu membuat mesin cuci ini muntah? Aku hanya tidak tahu. Lain kali kalau kamu mencuci baju, bisa panggil aku. Aku akan bantu mencucinya. Ketua. Ini ringkasan tahunan kuartal terakhir. Di mana Yunjing? Kakakku dia. Ada di studio hari ini. Dia tidak datang ke perusahaan. Bajingan itu. Sepanjang hari hanya tahu melukis barang-barang tidak bergunanya. Tidak bisakah dia melihat begitu banyak kekurangan dan celah? Apa gunanya hanya mendesain? Apakah gambar seperti itu benar-benar menghasilkan uang? Jika ini terus berlanjut, perusahaan cepat atau lambat akan bangkrut. Ibu, tenanglah. Kalau tidak, nanti sakit kepala lagi. Adikku, dia baru, masih muda, dan belum mengerti banyak hal. Yun Roy, hanya kamu yang bisa berbagi kekhawatiranku. Ibu, selama itu bisa meringankan kekhawatiran ibu, aku dan adikku. Siapapun yang bisa membantu ibu, sama saja. Tidak ada bedanya. Yun Roy, aku sudah memutuskan untuk membiarkanmu menjabat sebagai ketua eksekutif untuk sementara waktu. Terima kasih, Ibu. Jangan khawatir. Aku akan mengelola perusahaan dengan baik, dan tidak akan ada defisit lagi. Bagus bagimu untuk membiasakan diri dengan manajemen terlebih dahulu. Dan nanti, ketika Yunjing mengambil alih perusahaan, kamu bisa lebih baik membantunya. Baik, Ibu. Membantunya?
Jadi, ibu begitu memihak pada si tidak berguna itu? Kalau begitu, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Ada apa dengan ekspresi itu? Itu membuatku merinding. Bukan apa-apa. Kenapa aku tidak sadar sebelumnya? Kalau istriku secantik ini, Aku tidak menyangka bahwa kamu, anjing kecil, bisa benar-benar mengatakan sesuatu yang baik. aku memberimu sedikit kelonggaran, dan kamu malah mengambil kesempatan, kan? Kamu berani memanggilku anjing. Tolong bantu saya lihat, papan ini maksudnya apa? Sekarang kamu ingat aku. Mohon padaku. Kamu cukup berbakat seni? Apa yang kamu lihat? Bukankah kamu ingin bertanya? Tanya apa? Pertanyaan bisa ditanyakan kapan saja. Aku sebenarnya penasaran, kamu sangat pandai melukis. Kenapa kamu tidak melanjutkannya? Membosankan. Ketekunan adalah kemenangan. Teruskan. Jangan khawatir, Kakak Jing, apa yang kau minta aku lakukan, aku pasti akan menyelesaikannya. Ada apa lagi denganmu? Nenek tua itu, hatinya hanya untuk putra kesayangannya. Dalam hatinya, sekeras apapun aku berusaha, aku hanya pantas membangun fondasi untuknya. Lalu kita akan mengambil semuanya dari mereka. Apa yang kita inginkan, semuanya sama saja. Kita berada di pihak yang sama. Apa yang kau lakukan? Kita juga harus mempercepat prosesnya. Dia tergoda oleh sedikit kemanisan. Hanya itu dia. Obat apa yang The dijual film wanita was ini? translated and narrated by M Media. Wenbin. Bagaimana perkembangannya sekarang? Penempatan dasar perusahaan kita sudah selesai. Sekarang, kita tinggal menunggu grup Su memakan umpan. Ada satu hal lagi. Bicara. Dupa ketua. Hilang. Haruskah kita tambahkan lagi? Tambahkan. Tidak hanya menambahkannya, tapi tingkatkan dosisnya. Aku tidak akan melepaskan satu pun dari mereka. Yitong, kemari. Kamu tidak punya sopan santun saat duduk. Kamu tidak punya rasa kepantasan. Bicara. Apa yang kamu inginkan dariku sekarang? Sudahkah kamu melihat laporan perusahaan kuartal terakhir? Itu sungguh mengerikan. Aku sudah memutuskan untuk membiarkan Yunrui menjabat sebagai ketua sementara untuk jangka waktu tertentu. Bukankah itu tepat? Benar. Kamu tidak bisa membuat lumpur menempel di dinding. Tetap saja dengan perusahaanmu yang rusak itu dan jalani seluruh hidupmu. Kalau kamu mengatakannya begitu, kalau begitu aku tidak akan sungkan. Bagus sekali. Studoku. Perlu diperluas lagi. Aku tidak akan mengizinkanmu menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak berguna. Kalau tidak, aku akan menghentikan kartumu. Ibu, Yunjin, kurangi bicara. Lihat, kau sudah membuat ibu kesal. Yunrui, kamu benar. Su Yunjing, kamu sangat tidak peka. Bagaimana aku bisa tenang menyerahkan perusahaan kepadamu? Untuk menyerahkan perusahaan kepada kakakmu. Bukankah sama saja? Kamu Aku tidak mau mengelolanya meskipun kamu menyerahkannya padaku. tidak mengerti. Ibu, kurangi bicara. Yunjin masih muda. Ketika dia dewasa, dia akan mengerti niat baik ibu. Dosa apa yang telah kulakukan? Ibu, aku ingin lihat bagaimana mengelola perusahaan. Kamu. Yitong, ini bukan lelucon. Ya, kakak ipar, jangan bercanda soal itu. Menjadi ketua, tidak seperti menyapu lantai di rumah, semudah itu. Ibu, aku sudah menelitinya.
kerugian perusahaan di kuartal terakhir, terutama disebabkan oleh tingginya tingkat pengembalian produk. Jika kita bisa mengadopsi sistem pra-penjualan dan menurunkan harga pra-penjualan, lebih banyak orang akan membelinya. Dan jumlah barang yang menumpuk itu juga akan menurun. Jadi kenapa? Kau hanya kucing buta yang menabrak tikus mati. Aku tidak percaya kau bisa menjawab hal lain yang kutanyakan. Hadapi saja. Baik. Rencana keuangan mana yang memiliki risiko investasi terendah? Rencana keuangan berpendapatan tetap. Apakah lembaga itu memiliki dasar kualifikasi penerimaan simpanan? Izin keuangan dikeluarkan oleh otoritas pengatur keuangan. Unsur-unsur penggalangan dana ilegal. Ilegalitas, publisitas, pemanfaatan, dan sosialitas. Bagus, bagus, bagus. Kamu benar-benar menantu perempuanku yang baik. Kamu punya gayaku dari dulu. Kapan kamu jadi begitu cakap? Tentu saja. Aku sudah memutuskan untuk membiarkan Yitong menjabat sebagai ketua selama sebulan. Aku percaya Yitong pasti tidak akan mengecewakanku. Terima kasih, Ibu. Baiklah. Terlihat cukup tampan hari ini. Bagaimana kamu melakukannya? Kamu pikir aku sepertimu? Tidur sepanjang hari. Aku bekerja sangat keras. Baiklah. Bagus, bagus, bagus. Kamu yang terbaik. Tapi serius, aku masih sedikit takut. Apa yang kamu takutkan? Kamu begitu cakap. Kamu pasti akan melakukannya dengan baik. Hanya saja, Apa itu? hanya saja kakakku akan merasa The tidak film nyaman. was translated and Dia sudah narrated kompetitif by sejak M kecil. Media. Ini membuatnya malu. Menurutmu aku harus menjelaskannya padanya? Lupakan saja. Atau kalau tidak, mari kita rayakan hari ini. Pelantikan akan segera terjadi. Aku seharusnya masih belajar beberapa pengetahuan manajemen. Tidak mungkin. Kenapa aku menikahi istri yang gila kerja? Kenapa kau terburu-buru menemuiku? Ibuku membiarkan Xiao Xiyu mengambil alih perusahaan. Xiao Xiyu, Apakah Li Yitong? Dia sepertinya mengganti namanya menjadi Xiao Xiyu. kau bercanda denganku. Apa aku terlihat seperti sedang bercanda? Aku benar-benar meremehkan wanita ini. Menikah dengan keluarga kaya saja tidak cukup. Sekarang dia ingin menginjak kepalaku, bersikeras mengambil bagian dari perusahaan. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Apa yang kau rencanakan? Kak Jing, aku sudah lama tidak ke rumahmu. Aku sangat merindukanmu. Sekretaris Yang. Aku salah sebelumnya. Aku terlalu melewati batas. Kamu sebaiknya tetap sedikit memperhatikan. Kak Jing, kenapa kau tiba-tiba memperlakukanku seperti ini? Apa aku melakukan kesalahan? Sekretaris Yang. Kita sebaiknya tetap menjaga jarak. Jarak menciptakan keindahan. Kak Jing, Apa yang kamu lakukan? Biar ku beritahu. Jangan coba menipuku. Kamu yang menggodaku. Nenek. Dia yang menggodaku. Kamu harus bersaksi untukku. mereka sudah saling menempel, dan kamu masih mencoba menipuku? Jelas tidak suka, tapi masih menempel. Pria memang tidak ada bagus-bagusnya. Bukan apa-apa, kita semua sudah dewasa. Aku mengerti segalanya. Kamu. Kak Jing, kakiku terkilir. Apa yang kamu lakukan? Jangan pikirkan itu.
Meskipun dia sangat baik padamu belakangan ini, itu tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa dia bajingan. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Dia sedang melapor padaku saat itu. Lalu dia menempel padaku begitu saja. Tapi, aku tadinya mau mendorongnya menjauh. Tapi aku tidak menyangka dia mendorong. Baiklah, hentikan. Aku percaya padamu. Baiklah. Benarkah? Aku tidak percaya. Apalagi yang kamu mau? Aku hanya tidak ingin kamu salah paham. Sebenarnya, aku tidak menyukainya. Kalau begitu, siapa yang kamu suka? Aku suka. Apa yang sedang kulakukan? Membuatnya terlihat seperti aku menyukaimu. Aku suka diriku sendiri. Baiklah. Membingungkan. Kenapa kamu datang sendirian hari ini? Di mana Yunjing? Ibu. Yunjing tidak bisa datang hari ini, dia sibuk. Hari ini adalah hari untuk kembali ke rumah lama. Kapan kita berangkat? Aku tidak akan pergi. Kamu pergi kalau mau. Itu tidak baik. Lagi pula, aku tidak sering pergi. Dia sudah terbiasa. Bocah itu. Tidak apa-apa, Hitong. Makanlah cepat. The Aku film was sengaja translated meminta and Koki membuatkan narrated apa by yang kamu M suka. Media. Kakak ipar. Kau dan kakakku. Bukankah kalian bertengkar? Dia hanya terlalu sibuk. Sibuk bersenang-senang ya? Kalau kau tanya aku, sebaiknya kau tetap di rumah saja dan pegang hatinya. Kalau tidak, kalau dia terus berkeliaran di luar seperti ini, cepat atau lambat akan terjadi sesuatu. Kakak, kamu salah. Apa maksudmu wanita hanya bisa tinggal di rumah? Lihat Wozetian di zaman kuno, Mo Kuying. Bukankah mereka juga bisa membuat nama untuk diri mereka sendiri? Ibu, apakah aku benar? Yitong benar. Dulu ibumu juga orang besar di dunia bisnis. Siapapun yang melihatku harus memanggilku Ketua Cheng. Ibu, kamu benar sekali. Kamu tidak ingin aku menjadi ketua. Aku bersikeras melakukannya. Kenapa kamu berpakaian seperti itu untuk bekerja? Ada apa? Apakah aku tidak terlihat bagus? Tidak apa-apa. Tapi kamu tidak terlihat seperti ketua. Menjadi ketua tidak tergantung pada pakaian. Itu tergantung pada tangan besiku. Tangan besi apa? Apakah kamu tidak akan bekerja juga? Tidak bersamaku? Aku masih ada rendering yang harus dikerjakan. Aku akan ke sana setelah selesai rendering. Kamu pergi duluan. Wanita cukup menarik. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Apakah kamu baru di sini? Namaku Xiao Xiu. Semua orang sangat sibuk. Tidak ada waktu untuk mendengarkan perkenalan dirimu yang membosankan di sini. Kamu tidak punya sesuatu yang bagus padamu. Dari mana datangnya anak magang ini? Cetak 2 salinan dokumen ini dalam waktu 1 jam. Aku ingin melihatnya di mejaku. Kalau tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Hal-hal seperti ini sepertinya bukan wewenang saya. Deh. Jadi kenapa? Aku atasanmu. Aku ingin kamu melakukan apa? Kamu lakukan saja. Siapa yang mengizinkanmu melakukan ini? Tidak ada yang mengizinkannya. Aku akan melakukan apapun yang aku mau. Aku akan mengingatmu. Apa yang baru saja kau katakan? Aku sudah merekamnya. Jika kau tidak ingin rekaman ini muncul di meja atasanmu, aku sarankan kau menahan diri. Bahuku sangat pegal. Kemarilah dan pijat. Perusahaan punya orang baru hari ini. Kau tahu, sekretaris yang aku bahkan sempat berkonflik dengannya hari ini. Kamu bahkan tidak tahu betapa sombongnya sikapnya. Pecat dia. Tapi,
Aku pikir dia sangat percaya diri. Aku takut dia bersama manajemen atas perusahaan. Apa yang kau takutkan dengan aku di belakangmu? Lagi pula itu bukan salahmu. Tahu apa yang harus dilakukan. Aku tahu. Akhirnya giliranmu untuk naik ke panggung. Jika Siu memakainya, Alisa, proyek perusahaan D adalah salah satu proyek terpenting perusahaan sekarang. Saya mengerti. Aku harap proyek perusahaan D akan ditulis olehmu. Tapi, saya khawatir saya tidak mampu mengemban tugas ini. Aku percaya pada kemampuanmu. Kamu bisa melakukannya. Saya pasti akan memenuhi harapan Anda. sangat mengesankan. Perusahaan punya banyak hal yang terjadi. Aku lelah. Kamu selalu sangat sibuk. Aku bahkan tidak bisa melihatmu saat aku di rumah. Bukankah aku melakukan ini untuk perusahaan? Menurutmu, tentang aku, Ada apa lagi denganmu? bukan apa-apa. Zhao Xiu. Menurutmu, apakah kamu orang yang sangat tidak peka? Maksudmu bagaimana? Kamu. Jika kamu bukan orang yang tidak peka, bagaimana mungkin kamu tidak melihat bahwa aku menyukaimu? Kamu. Omong kosong apa yang kamu katakan? Aku menyukaimu, Zhao Xiu. Apakah kamu menyukaiku? Aku sama sekali tidak menyukaimu. Benarkah? Bisakah kamu sedikit lebih jujur? Kata-kata orang lain mempan padamu. Mengapa ketika menyangkut dirimu sendiri, itu tidak mempan? Kamu tidak mengerti. Aku takut. Aku takut kehilangan hidupku yang sekarang. Aku takut kembali ke sana. Daripada memilikinya, lalu kehilangannya. Lebih baik tidak pernah memilikinya sama sekali. Bodoh. Apapun yang terjadi, aku bersedia membaginya denganmu. Aku tahu segalanya tentangmu. Jadi aku harap kamu The bisa film lebih was mengandalkanku. translated and narrated by Kamu M sebenarnya Media. menyukaiku, kan? Aku... Istri, Berhenti, berhenti. Jangan bermesraan di depan umum. hanya kita berdua. Tidak ada orang lain. Ibumu, orang yang hidup seutuhnya, ada di sini. Tidak bisakah kamu melihatnya? Ibu, mengapa kamu di sini? Siu bilang ada sesuatu yang penting untuk diumumkan. Jadi saya datang. Ada apa? Bahkan aku tidak tahu. Selamat, Tuan Soyunjing, karena memenangkan kompetisi desainer nasional. Juara pertama. Benarkah? Tentu saja, itu benar. Kurasa kita harus merayakannya. Malam ini, semua biaya ditanggung Tuan Su. Kalian berdua. Apakah kamu menjebak orang ini? Apa? Kamu tidak mau? Bagaimana mungkin aku tidak, Ibu? Aku punya istri yang begitu baik. Dan ibu yang begitu baik. Tentu saja, aku ingin. Aku juga punya hadiah untukmu. Naiklah ke atas.
karya agungku. Sangat cantik. Bukankah ini 2 draft desainmu? Ya. Ini adalah kejutan yang kusiapkan untukmu. Apakah kamu menyukainya? Kami menyukainya. Selama kamu menyukainya, aku akan mengurus semua pakaianmu. Mulai sekarang. Yeonjing, kamu sangat baik padaku. Istri, Ibu masih di sini. Izinkan saya memperkenalkan semuanya. Ini adalah ketua baru kita. Zhao Siyu. Grup Su. Melihat ketua yang begitu cakap, masa depan sungguh menjanjikan. Terima kasih semua sudah datang ke acara ini. Saya harap semua orang bersenang-senang. Benar-benar memiliki sikap seorang ketua. Ibu. Dibandingkan denganmu, saya masih jauh tertinggal. Siyu terlalu rendah hati. Kenapa aku bahkan belum tiba? Dan perjamuan sudah dimulai? untuk apa kamu di sini? Untuk apa aku di sini? Aku juga anggota grup Su. Apa aku tidak boleh datang? Su Yunrui, dengarkan aku. Ini rumahku. Bukan tempat bagimu untuk bertindak sembarangan. Adikku sayang. Kau salah paham lagi padaku. Aku lihat kakak iparku terlalu sibuk belakangan ini. Dan aku ingin membantunya berbagi beban. Karena kamu masih memanggilku ibu, maka izinkan saya menasihatimu. Jangan campuri urusan perusahaan lagi. Kenapa semua orang berpikir begitu tentangku? Hatiku sakit sekali. Aku hanya ingin melihat ibuku tersayang. Dan melihat bagaimana kesehatanmu. Jangan bersikap munafik padaku. Saya baik-baik saja. Kalau begitu aku lega. Ibu. Ibu harus menjaga diri baik-baik. Apa maksud Seunrui kemarin? Mungkinkah dia benar-benar peduli pada ibu? Bagaimana itu mungkin? Kebaikan apa yang bisa dia lakukan? Kemungkinan besar. Dia hanya ingin membuat kita jijik. Saya juga berpikir begitu. Apakah ibu baik-baik saja akhir-akhir ini? Ibu seharusnya baik-baik saja, kan? Kalau kamu khawatir, nanti kita bisa bawa ibu ke rumah sakit untuk diperiksa. Bagaimana? Kamu cukup berbakti. Ya, lihatlah. Siapa suamiku? Saya tidak bisa membedakan sejenak. Apakah kamu memuji saya? Atau memuji dirimu sendiri? Tidakkah menurutmu? Aku orang yang cukup baik. Apa nenek tua itu masih menggunakan dupa belakangan ini? Ketua Su, dia jarang pergi ke perusahaan akhir-akhir ini. Dia mungkin tidak sering menggunakannya. Tidak masalah. Melihat kesehatannya sekarang, tidak sebaik dulu. Dia seharusnya masih menggunakan dupa dari rumah lama. Dupa apa? Dupa yang bisa mengirimnya ke barat lebih cepat. Benda itu, apakah benar efektif? Setelah menggunakannya bertahun-tahun, tubuhnya sekarang seharusnya hanya cangkang kosong. Seharusnya tidak lama lagi sebelum dia ambruk. Ketua Su, apa kau perlu aku menyelinap ke rumah lama? Tidak perlu melakukan gerakan yang tidak perlu, terlalu berbahaya. Tidak baik jika kau ketahuan. Baiklah, Ketua Su, kita harus melanjutkan ke langkah berikutnya dari rencana kita. Ada hal lain yang perlu kau lakukan? Tentu saja. Belakangan ini, Xiao Siyu tampaknya sangat menghargai Alisa. Zhao Siyu itu? Aku tidak menyangka meremehkannya. Pada acara lelang sebelumnya, dia benar-benar menjebak kita. Karena dia adalah tangan kanannya. Kalau begitu aku akan memotong lengannya dan meninggalkannya setengah mati. Itu akan sangat dekat. Apa yang harus kulakukan? Rencana perusahaan sekarang seharusnya
Alisa sedang mengerjakannya. Pergi dan ambil rencana ini. Agar dituduh melakukan plagiarisme. Kurasa, dia tidak bisa membuat gelombang apapun. Baiklah. Ketua Zhao, saya sudah menyiapkan rencana perusahaan. Rencana ini bisa dikatakan sangat bagus. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Saya harap nanti ketika para mitra datang, kamu bisa menjelaskan proyek ini. Tapi, saya sangat percaya pada kemampuanmu. Kembali dan lakukan beberapa penyesuaian. Berusaha untuk kesempurnaan. Saya pasti akan menyelesaikan tugas ini. Benar. Sedikit ke kiri. Sayang. Layananku. Lumayan, kan? Sangat nyaman. Kenapa kamu tidak ganti profesi jadi tukang pijat saja? Kalau begitu. Karena sangat nyaman. Ada hadiah? Layani saya dengan baik. Saya akan memikirkannya. Ya, istriku, aku patuh. Sayang. Akhir-akhir ini, karena urusan perusahaan D, sangat sibuk. Oh tidak, saya lupa proposal proyek saya di kantor. Saya harus kembali dan mengambilnya dengan cepat. Aku mungkin saja menjadi janda. Apa bedanya? Akhirnya selesai. Pulanglah. Saya tertangkap lagi. Apakah saya musuh bebuyutannya? Dia pasti begitu. Kalau begitu saya sebaiknya menggunakan trik di dalam trik. Dengan level ini, kau berani melawanku? Mari kita lihat apa yang kau lakukan kali ini. Ibu, bagaimana kesehatanmu akhir-akhir ini? Saya sangat sehat. Dibandingkan dengan saya, Siyu, saya lebih khawatir tentangmu. Ibu. Kenapa kamu hanya peduli padanya dan bukan padaku? Lihatlah dirimu sendiri. Makan 3 mangkuk nasi setiap kali makan. Sekuat bantang. The Untuk film apa was saya translated mengkhawatirkanmu? and narrated by Tidak seheboh yang kamu Media. katakan. Lihatlah betapa kurusnya Siyu. Kamu bahkan tidak peduli padanya. Hati-hati ku pukul kamu. Saya baik-baik saja, Ibu. Di pagi hari, Koki membuat kue kesukaanmu. Akan kuambilkan untukmu. Ibu. Ibu. Ibu, ada apa? Dokter. Bagaimana keadaan ibuku? Nyonya sangat lemah. Itu seharusnya disebabkan oleh kekurangan jangka panjang. Ibu selalu dalam keadaan sehat. Bagaimana aku tidak tahu apa yang kau pikirkan? Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Begini saja. Kau pergi bekerja di Xiangrui dulu. Aku akan mengatur akomodasi untukmu. Sekarang setelah aku kehilangan pekerjaanku, aku belum bisa berselisih dengannya. Mengapa tidak mengikutinya saja untuk saat ini? Untuk menghindari situasi kalah-kalah. Baiklah. Begitu lebih baik. Seumur hidup ini, jangan pernah berpikir untuk mencampakkanku. Halo? Wang Wenbin. Sekarang kita bisa mulai merencanakan. Bagaimana keadaan ibu? Aku pergi ke rumah sakit menemuinya hari ini. Dokter bilang dia pulih dengan baik. Dia seharusnya segera keluar. Baguslah. Kenapa kamu pulang terlambat hari ini? Saya memecat Yang Mendi hari ini. Kenapa? Ada apa dengan nada bicaramu? Kamu masih menyukainya? Beraninya aku. Seluruh hati dan jiwaku dipenuhi olehmu. Bagaimana mungkin aku menyukainya? Mendengar kamu mengatakan itu, lebih buruk daripada mendengar kamu mengatakan The film kamu was menyukai Yang Mendi. translated and Bisakah kamu berhenti narrated bicara by omong M kosong? Media.
Hari ini, orang-orang dari grup D datang. Yang Menggi bilang Alisa mencuri rencananya. Tentu saja, saya langsung menggunakan mata tajam saya untuk melihat semuanya dan menyelesaikannya dengan sempurna. Apa yang akan kuharapkan dari istriku? Hebat. Aku akan memberimu hadiah ciuman. Oh tidak, pergilah. Apa kau siap? Semuanya sudah siap. Baguslah. Kali ini, kita hanya bisa berhasil. Kegagalan bukanlah pilihan. Ya, Akhirnya pulih. Beberapa hari terakhir ini, saya tidak bisa makan atau tidur nyenyak. Baguslah ibu sudah pulih. Makan lebih banyak, ini semua makanan kesukaanmu. Terima kasih, see you. See you. Kamu juga harus makan lebih banyak. Kalian berdua terlalu pilih kasih. Tidak ada yang mengambilkan makanan untukku. Makan saja tidak bisa diam. Makan cepat. Mungkinkah kamu hamil? Apa? Dokter, bagaimana keadaannya? Nyonya Xiao sudah hamil 2 bulan. Bagus sekali. Saya akan jadi nenek. Aku akan jadi ayah. Saya hamil. Ya? Kenapa? Kamu tidak senang? Saya sedikit takut. Siyu, jangan khawatir. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Halo, cantik. Mau kuantar? Apa yang kamu lakukan di sini? Istriku tercinta sedang hamil. Aku harus melindunginya. Mulai sekarang, tugas kerjamu adalah milikku. Bukankah itu terlalu merepotkan? Apa susahnya itu? Aku sangat menginginkannya. Silakan masuk mobil. Kalau begitu, ayo pergi. Kukira kau sangat mampu. Tak kusangka kau bahkan tak bisa menyalakan mobil. Aneh. Lupakan saja. Aku naik taksi saja. Itu tidak bisa. Aku sudah membual tentang itu. Itu membuatku terlihat sangat buruk. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau aku naik taksi untuk mengantarmu pulang? Mobil ini nanti akan kuminta orang bengkel mendereknya. Tolan, Nyonya Su. Ayo pergi, Su kecil. Ya, Nyonya. Mobil ini tidak mau menyala pagi ini. Mungkin ada yang salah dengan mesinnya. Tul, tolong periksa untukku. Tidak masalah. Oh ya, mobil ini. Kira-kira berapa lama perbaikannya? Aku sangat membutuhkannya. Mungkin akan memakan waktu 3 hari. 3 hari. Baiklah. Kirimkan padaku setelah kamu memperbaikinya. Siapa kepala departemen keuangan sekarang? And narrated by M Media. Itu Wang Qiang. Orang seperti apa dia? Dia dianggap salah satu orang lama di perusahaan. Saya dengar dari orang lain bahwa dia mengandalkan senioritasnya dan sering menindas karyawan. Dan bahkan diam-diam menerima suap dari karyawan. Benar-benar setali 3 uang. Tak heran dia anak buah Su Yunrui. Bahkan hal yang dilakukannya sama menjijikannya. Alisa. Ya. Pecat Wang Qiang. Bawakan aku semua laporan keuangan dari beberapa tahun terakhir. Aku ingin melihatnya baik-baik.
Sejauh mana jangkauan Suyun Rui? Meluas di perusahaan ini. Angin apa? Meniup si cantik dari departemen pemasaran kita. Ke sini. Wang Qiang, tunjukkan rasa hormat. Cabai kecil ini punya temperamen yang cukup. Apa yang kau inginkan dariku? Ketua Xiao ingin melihat laporan keuangan perusahaan dari beberapa tahun terakhir. Jika dia ingin melihatnya, biarkan saja. Suruh dia berlutut dan memohon padaku. Dan aku akan memikirkannya. Beraninya kamu bicara seperti itu? Kau hanya pendatang baru. Namun kau ikut campur urusan departemen keuanganku. Tidak sopan. Bagaimanapun, Ketua Xiao perlu menerima laporan keuangan perusahaan dalam waktu 1 jam. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Melakukan apa yang perlu kulakukan? Pergi ke neraka. Kau ingin melihat laporan keuangan? Tidak mungkin. Wang Qiang, kulihat kau tidak ingin mempertahankan pekerjaanmu. Apa maksudmu? Persis seperti yang kukatakan. Wang Qiang, kau dipecat. Saya dipilih langsung oleh ketua sendiri. Kamu tidak punya wewenang. Aku sudah berkonsultasi dengan Ketua Cheng. Tapi kau, pada akhirnya adalah salah satu orang Ketua Cheng. Atas Suyun Rui. Apa maksudmu dengan itu? Lihat baik-baik ini. Ini semua adalah bukti pemalsuan laporan keuangan dan penerimaan suap secara pribadi. Bagaimana kamu Film was mendapatkan ini? translated Jika kau and tidak ingin ada yang tahu, narrated by M maka Media. jangan lakukan sejak awal. Mengingat kau sudah lama bersama grup Su. Aku tidak memanggil polisi. Tapi aku menasihatimu untuk pergi secepat mungkin. Baik. Kamu bagus. Tapi ketua Su tidak akan melepaskanmu. Katakan pada ketua Sumu yang baik itu, aku akan menunggu. Ketua Su, saya mohon padamu. Saya menanggung orang tua dan anak-anak kecil. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Sudah kubilang sejak lama. Untuk berhati-hati. Hati-hati. Tapi kau sangat tidak berguna. Barang tidak berharga. Ketua Su, Ketua Su, Ketua Su. Saya mohon, beri saya satu kesempatan lagi. Saya janji. Keluar dari sini. Sekarang setelah kau ketahuan, Xiao Xiyu mungkin sudah mengawasiku juga. Ketua Su, Xiao Xiyu menyuruh saya memberitahumu. Dia Di mana buktinya? Tapi setelah sedikit penyelidikan, kami memancingmu untuk menunjukkan dirimu. jadi kenapa? Selama aku menghancurkan benda-benda ini, tidak ada yang akan pernah tahu. Yongjing, The film was translated Cepat jemput mereka and dan pergi. narrated by M Media. Yongjing, Cepat pergi. Kakak. Berhentilah keras kepala. Hak apa yang kau miliki untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan? Jika bukan karenamu, segalanya tidak akan berakhir seperti ini. Aku selalu lebih baik darimu sejak kecil, lebih rajin darimu. Tapi, sialnya, matanya selalu tertuju padamu. Lebih darimu sejak kecil. 1000 kali lipat usaha. Dia bahkan tidak memberiku kesempatan. Tapi bagaimanapun juga, kamu seharusnya tidak mengatakan itu tentang dia. Jangan sebut wanita itu padaku. Kita jelas bersaudara. Semua yang kulakukan tidak sebaik lukisanmu itu. Kakak. Bisakah kamu sadar? Sejak kamu berumur 3 tahun, setelah ibu dan ayah membawamu pulang, kamu makan dan memakai yang terbaik. Kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Apa maksudmu? Jelaskan dirimu dengan jelas. Ketika kamu berumur 3 tahun, dari panti asuhan, kamu tersesat. Apa kamu tahu itu? Ibu dan ayah membawamu pulang. Apa? Bagaimana mungkin? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa memeriksanya sendiri. Tapi sayang sekali. Kamu tidak punya kesempatan lagi. Tuan Su, silakan ikut kami.
Apa gunanya semua usahaku selama bertahun-tahun? Kak Jing. Tuan Muda Su. Hal-hal yang selalu dilakukan Su itu tidak ada hubungannya denganku. Istri. Pelan-pelan, hati-hati. Apa? Kau pikir aku terlalu kasar? Kalau begitu lakukan sendiri. Jangan, istriku. Teknik istriku. Pas sekali. Tidak terlalu ringan maupun terlalu berat. Benar-benar sempurna. Selalu pamer. Benar. Kenapa kau tidak manjakan dirimu sampai mati saja? Istri. Bukankah aku berani hari ini? Satu pukulan upar cut dariku membuat Su Yungrui terpental. Benarkah? Yang kuingat adalah Su Yunrui mengirim kau terbang. Istri. Tidak bisakah kamu menyelamatkan mukaku? Jangan lakukan itu lagi di masa depan. Baiklah, itu akan menghancurkan hatiku. Istriku yang terbaik. Hati-hati, ada bayi di perutku. Pelan-pelan, Bisakah aku setidaknya mendapat ciuman? ada sesuatu yang sepertinya kulupakan. Apakah kamu menghindari pertanyaan? Tidak boleh berpikir. Kalian, Ibu. Kenapa kamu tidak membuat suara saat berjalan? tidak ada formasi. Saya mengerti semuanya. Baru-baru ini, akhirnya tenang. Istirahat saja. Pasangan muda. Kayu kering dan api yang berkobar, tak terpisahkan. Ibu, apa yang kau bicarakan? Kami tidak. The film Saya was mengerti, translated saya mengerti. and narrated by Tapi, M Media. hati-hati. Bayi di perutmu. Jangan khawatir, Ibu. Aku akan berhati-hati. Apa yang kau bicarakan? Ngomong-ngomong, saya sedang memikirkan nama bayi baru-baru ini. Semuanya ada di kertas. Ayo, lihatlah. Sihan. Sian. Siui. Haoksuan, Yuksuan, Jungsuan. Ibu. Apa ini? Tidak bagus. Saya sudah memilih sejak lama. Ibu. Jika aku melempar sandal di jalan, 8 dari 10 mungkin bernama Sihan. Ibu, nama-nama ini memang agak pasaran. Baik. Saya mengerti sekarang. Tidak bisa mengikutimu, tren anak muda. Wang Wang Xiao Xiao Su. Gigitan kuning telur. Ayolah. Itu bahkan lebih tidak bisa diandalkan. Baiklah. Bagaimanapun juga, sampai Xiao Xiao Su kita lahir. Masih lama sekali. Mari pikirkan nanti. Nah, begitu lebih baik. Keluar. Soalnya sudah terlambat 2 bulan. Kamu masih berani tinggal di sini? Tolong beri aku waktu lagi. Aku pasti akan mengumpulkan uangnya secepat mungkin. Kalau tidak punya uang, kenapa menyewa? Jangan menghalangi saya menyewakannya kepada orang lain. Aku mohon padamu. Aku benar-benar tidak punya tempat lain untuk pergi. Minggir. Saya hanya mendorongmu sedikit. Jangan kamu. Jangan coba menipuku. Keluar, keluar, keluar. Jangan jatuh di depan pintu saya. Sial sekali. Halo, Mengdi. Bagaimana hari ini? Ibu? Baru-baru ini, kakakmu ingin membeli ponsel baru. Kamu dibayar 2 hari terakhir ini, kan? Cepat transfer uangnya padaku. Ibu? Aku tidak punya uang. Aku ingin pulang beberapa hari. Pulang. Tidak mungkin, kamarmu sudah diubah menjadi ruang tamu kakakmu. Bahkan jika kamu kembali, tidak ada tempat untuk tidur. Tapi aku tidak punya tempat tujuan. Aku akan kembali saja selama 2 hari. Lakukan apapun yang kamu mau. Kakakmu memanggilku untuk memasak. Halo, Ibu? Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Xiu.
Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kenapa kau begitu murung? Tidak bisakah kau ceria? Hanya bosan. Anak muda. Harus punya semangat. Harus penuh kehidupan. Studimu baik-baik saja sekarang. Baru saja menyelesaikan pesanan besar. Awalnya, aku ingin istirahat dengan baik. Yang kamu tahu hanya kerja. Kamu tidak punya waktu untuk bersamaku. Bagaimana kau ingin aku menghabiskan waktu bersamamu? Makan. Nonton film. Pergi belanja. Kau yang bayar. Tentu saja. Atas perintah istriku. Aku harus mengosongkan dompetku. Sanggupkah kau? Pria sejati. Bagaimana bisa aku bilang tidak bisa? Ayo pergi. Tapi, kurasa tidak ada yang menarik dari semua ini. Kalau begitu aku akan membawamu ke suatu tempat. Di mana? Di sana. Tempat ini sangat indah. Masyarakat modern sungguh menarik. Lalu bagaimana menurutmu? Tentang aku. Kau. Penampilanmu lumayan. Bentuk tubuhmu biasa saja. Sifat biasa saja. Tapi kau sangat baik padaku. Kurasa kau cukup baik. Kalau begitu, apakah kamu bersedia menikah denganku? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bukankah kita sudah menikah? Aku bicara tentang kamu. Kamu yang datang dari zaman kuno. Aku mencintaimu. Apakah kamu bersedia menikah denganku? The film Kau, was translated tidakkah kau and tahu aku tidak suka narrated cincin by berlian? Media. Kenapa tidak kau ganti dengan emas saja untukku? Lalu harus bagaimana? Aku akan pergi membelinya sekarang. Bodoh. Aku bercanda. Tentu saja aku bersedia. Cepat pasangkan padaku. Hati-hati aku menarik kata-kataku. Aku sangat lelah hari ini. Kamu lelah? Aku yang membawa semuanya. Baiklah. Apa? Kau ada masalah dengan itu? Bagaimana mungkin aku? Beraninya aku punya pendapat? Sangat nyaman duduk di mobil. Aku bahkan tidak ingin keluar dari mobil. Jika kamu menyukainya, aku akan memberikannya padamu. Siapa yang memberitahuku? Kamu adalah istriku. Benarkah? Tentu saja itu benar. Tapi, sekenyaman apapun mobil ini, tidak senyaman kasur di rumah. Kenapa kau begitu tidak pantas? Zhao Xiyu, pergi ke neraka. Yunjing, aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Yunjing, bangunlah. Xiyu, tidak apa-apa. Yunjing akan baik-baik saja. Ibu, salahkan aku karena terlalu berhati lembut. Seharusnya aku mengirim Yang Mingdi ke penjara. Xiyu, ini bukan salahmu. Siapa sangka wanita itu? Dia benar-benar. Hasil tes sudah keluar. Dokter, bagaimana keadaannya? Kondisi pasien tidak terlalu optimis. Ada kemungkinan dia bisa menjadi vegetatif. Bagaimana mungkin? Apakah itu berarti dia tidak akan pernah bangun lagi? Kemungkinan itu tidak bisa dikesampingkan, tapi ada kemungkinan dia akan segera bangun. Anggota keluarga pasien, kalian harus menjaganya dengan baik. Baiklah, baiklah.
istri. Apa ini? Iga babi asam manis. Bagaimana dengan ini? Sayap ayam cola. Itu. Ini. Ini benar-benar sesuatu. Ini kesukaanmu. Telur orak-arik dengan tomat. See you. Keterampilan memasakmu benar-benar cukup bagus. Kalau begitu makanlah cepat. Sayang. Kamu benar-benar. 1 dari sejuta. Oh ya, Ibu. Bagaimana kalau kita makan di luar malam ini? Su Yunjing, apa maksudmu? Kau tidak mau makan masakanku, kan? Tidak. Bukankah aku masih pasien? Aku tidak mau berakhir kembali di rumah sakit. Kalau begitu aku tidak akan memasak lagi. Jangan. Enak. Benar. Sayang, bagaimana kalau kita bicarakan di masa depan? Aku yang memasak. Jangan marah, sayang. Ada apa, sayang? Bukan apa-apa. Baru saja mimpi buruk. Mimpi buruk apa? Apakah kamu ingat malam itu? Apa yang dikatakan Yang Mendil? Menyuruhku mati? Apa yang kamu bicarakan? Itu kutukan yang dia katakan pada kita. Aku samar-samar ingat. Ada apa? Aku punya firasat buruk. Sayang, jangan khawatir yang tidak perlu. Kita sudah melalui begitu banyak hal. Bagaimana mungkin kita bisa dikalahkan oleh kutukan? Bukan itu yang kutakutkan. Yang kutakutkan adalah aku takut jika kamu kembali ke zaman kuno. Bagaimana jika aku tidak bisa melihatmu lagi? Jangan menakuti dirimu sendiri. Jika aku akan kembali, aku pasti sudah kembali sejak lama. Bagaimana mungkin aku bisa tinggal di zaman modern begitu lama? Bodoh. Tidurlah. Alasan aku memanggilmu ke sini adalah untuk mengumumkan sesuatu yang penting. Ada apa, Ibu? Sangat misterius. Aku sudah memutuskan The film was untuk menyerahkan grup translated Su and sepenuhnya narrated kepada by Siu M. untuk Yi. dikelola. Ibu, itu terlalu cepat. Aku belum siap. Siu, aku tahu kamu yang terbaik. Selama ini, kamu sudah mengelola perusahaan dengan tertib. Aku sangat lega menyerahkannya padamu. Tapi Ibu, Siu, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Anak nakal Yunjing itu, hatinya tidak di sana. Dan kamu suka mengelola perusahaan. Jadi, memberikannya padamu adalah pilihan terbaik. Lalu Ibu, bagaimana denganmu? Aku sudah tua. Sudah waktunya untuk beristirahat. Aku ingin berkeliling dunia. Ini adalah impianku dari dulu. Setelah bayimu lahir, aku akan kembali untuk menjaga cucu kecilku. Ibu, jangan berkata begitu. Aku berharap punya anak perempuan. Mengerti? Baiklah, semuanya di sini ditinggalkan untuk kalian. Aku ingin menikmati hidupku. Kau sudah memotret sepanjang pagi. Ada apa? Apakah kau mencoba mengambil semua foto seluruh hidup kita? Apa maksudmu, seluruh hidup? Kita punya banyak kehidupan untuk bersama. Ada apa denganmu hari ini? Aku hanya takut kamu mungkin kembali lagi. Omong kosong apa yang kau bicarakan?
Jika aku ingin kembali, aku pasti sudah. Apakah kamu masih ingat perjanjian kita sebelumnya? Perjanjian apa? Kamu tidak ingat? Sakit hati. Kamu benar-benar tidak ingat. Benarkah? Yang ini. Perjanjian pernikahan. Kita begitu naif saat itu. Kamu yang mengusulkannya. Aku. Jadi, apakah perjanjian ini masih berlaku? Tentu saja tidak. Kamu istriku sekarang. Kamu tidak boleh menarik kata-katamu. Jadi, perjanjian ini. Jangan anggap serius. Zhao Xiyu. Siapa yang berbicara? Aku adalah suara di kepalamu. Bagaimana kau bisa di sini? Aku telah menghabiskan waktu yang sangat lama di dunia ini. Apakah kau akan mengirimku kembali? Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa kamu bisa tinggal di dunia ini? Tapi kamu akan kehilangan kemampuan yang kamu peroleh. Apakah kamu bersedia? Aku akan. Setelah kamu memutuskan, kamu tidak bisa mengubahnya. Kamu yakin? Aku yakin. Permohonan dikabulkan. Tunggu. Apa yang terjadi pada Li Yitong itu dari sebelumnya? Mengapa kamu tidak melihatnya? Jangan khawatir, mari kita selesaikan satu persatu. Ketua, apa yang harus kita lakukan dengan Bach Baran yang ditahan sebelumnya? Bisakah kami diberi beberapa hari lagi untuk melunasi utang kami? Apa buru-buru? Saya sudah merasa lega selama berhari-hari. Melihatnya begitu bahagia di duniaku. Aku lega. Aku sudah menyelesaikan semua masalah. Kita bisa bersama selamanya sekarang. Benarkah? Ya, dan aku juga melihat Li Yitong yang asli di duniaku. Dia baik-baik saja sekarang. Bagus sekali. Kemarilah dan lihat perjanjian baru yang kurancang. Dan yang baru. 1. Penolakan terhadap semua ambiguitas. 2. Dan bersama-sama menjalankan perusahaan dengan Xiao Xiyu. 3. Mencintai Xiao Xiyu seumur hidup. Itu terlalu konyol. Apa? Kamu tidak suka? Aku suka itu. Xiyu. Aku masih berutang padamu. Sebuah pernikahan mewah. Kalau begitu kali ini, aku mau banyak emas. Baik, Nyonya, istriku tersayang.